infeksi di ginjal dan ada sedikit kebocoran. Tapi dokter USG tidak mau melangkai dokter penyakit dalam, meminta saya untuk kembali ke dokter penyakit dalam. Kemudian saya kembali ke dokter penyakit dalam, saya bawa semua hasil ini. Terus dokter penyakit dalam itu cuma lihat, saya ingat, dia cuma lihat begini. Ya, kita obati saja. Saya kemudian, namanya ibu, ketika saya saja mendengar anak saya ada infeksi di ginjal, pikiran saya itu sudah kemana-mana. Saya shock, saya nangis, saya sempat nangis, saya kaget. Karena selama ini anak saya tidak pernah ada keluhan, sama sekali nggak ada keluhan apa-apa tentang sakit ini. Kemudian saya percayakan karena saya sudah ke dokter ahli, ya saya tenang saja. Dan saya lihat respon dokter biasa-biasa saja. Sampai saya sempat tanya, dok ini beneran tak nggak apa-apa dok? Beneran anak saya nggak apa-apa dok? Kemudian dokternya bilang, ibu jangan terlalu kemana-mana. Penyakit ini tidak ada apa-apanya. Lebih berkuasa yang di atas ibu. Kita obati pelan-pelan ya. Adiknya dikasih konsumsi beberapa obat. Dokter langsung kemudian menulis resep dan menyuruh saya untuk mengkonsumsikan beberapa obat. Dan dengan catatan, mulai mengatur pola makan, air yang diminum harus 1250 ml per hari. Saya mulai atur itu semua. Terus makan nggak boleh terlalu asin karena adiknya sedikit ada hipertensi. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu konsumsi obat. Dalam 3 hari waktu mengkonsumsi obat, bengkak kaki adik anak saya Agita itu turun. Terus bukanya yang tadinya bengkak itu sudah turun. Terus saya nanya ke anak saya, sakit anak? Enggak ma, sudah nggak sakit. Cuma anak saya memang ada kekurangan karena mungkin makanan berubah pola, terus harus minum air. Dia agak malas minum air, jadi sering saya harus suruh minum air dan suka malas kencing. Kadang saya yang harus ingatkan, nak kamu nggak kencing dah, kok mama perhatiin dari tadi. Ya selama dia sakit saya nggak mau kemana-mana, saya terus memantau perkembangan anak saya. Berapa kali mau? Dia biasa suka tahan kencing. Saya bilang, nak kalau mau kencing jangan tahan, kamu ini pasti mau kencing, masa minum air tidak kencing. Jadi kadang saya arahkan lagi ke kamar mandi, jadi kayak agak manja. Dia memang dengan saya agak manja. Kemudian karena sudah tidak ada, maksudnya tidak menunjukkan rasa sakit. Kan kalau orang sakit dia tidak akan aktivitas. Boleh cek, dia tetap melakukan daring dari sekolah, tetap nonton, tetap bermain game, tetap seperti anak normal. Jadi saya sama sekali sudah tidak merasa ada apa-apa, dan belum jadwal untuk kontrol kembali. Karena setelah obat ini habis, baru kami kembali untuk kontrol. Seperti itu. Jadi kemudian pada satu pagi saya kaget, karena pagi-pagi itu saya masih main sama anak-anak karena bapaknya masih istirahat. Saya yang kasih anak-anak sarapan. Anak-anak nonton TV. Ma nonton TV ya? Iya. Mama hari ini masak apa? Mau kamu makan apa? Terus saya masuk ke kamar. Anak ini sempat bercanda sama adiknya karena adiknya mau nonton film lain, dia mau nonton Upin Ipin. Dia bilang sama adiknya, putar Ipin Ipin. Adiknya bilang, enggak mau nonton yang ini. Karena dia ngambek, dia masuk tidur. Saya sempat masih komunikasi sama dia. Kamu kenapa? Saya keluar dari kamar sekitar 10:30, saya nanya, kamu kenapa nak? Itu loh pak, adik-adik, Cece mau nonton Ipin Ipin. Kok mereka mau nonton yang lain? Sudah wes Ce, tidur aja. Ya kan, adik-adik biarin aja, mama masak dulu ya. Saya turun masak. Setelah saya baru sampai di bawah, naikin wajan sama sutil. Anak saya Alisa teriak, mama, Cece cari mama, Cece pucat ma. Ya spontan saya kaget, karena tadi ketika saya ketemu, anak saya itu masih ngobrol sama saya. Sampai saya bilang, gawes tidur aja Ci, biarin aja adik-adik, mama masak dulu ya. Saya masih ngobrol, ya spontan saya pikir anak-anak bercanda. Saya naik, saya lihat anak saya pucat. Terus dia teriak, saya berani. Dia cuma bilang, mama gendong. Dia sudah positif. Saya bilang, kamu nggak apa-apa nak. Dia langsung bilang, gendong. Dia masih bilang, mama gendong. Saya langsung ambil banyak saset. Saya langsung duduk, terus saya teriak, bibi, ambilin air gula, bi. Bibinya datang
juga dia masih bilang, "Ma, mana coklatnya Cece? Tunggu ya nak, coklatnya masih di kulkas. Mama, Cece mau coklat. Nanti nak, ya." Nah, terus saya teriak ke papinya kan, "Papi, papi, ayo cepat wes, kita ke rumah sakit." Karena saya pikir anak saya sudah mulai stabil dan sudah mulai bisa, "Iya ma, iya." Dia masih jawab saya, "Iya ma, iya, Cece nggak apa-apa, iya ma." Kita bawa, bapaknya gendong masuk ke mobil. Bapaknya sama bibinya duduk di depan, saya di belakang, masih sama saya. Saya terus gosok minyak kayu putih supaya dia nggak. Saya cuma punya minyak kayu putih, saya gosok. Saya bilang, "Sabar ya nak," sambil saya urut terus. Badannya itu masih posisi panas gitu loh, dan masih bicara, "Mama haus." Saya ngomong, "Loh, tunggu ya nak, mama nggak bawa air. Tunggu bentar, ini kita sudah dekat," karena buru-buru kan. "Mama nggak bawa air." "Iya ma, iya." Kemudian saya masuklah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, bapaknya kan suruh suster keluar bawa itu tempat tidur, terus dia dipindahkan. Bapaknya pergi parkir mobil, saya sama bibinya ada di situ. Pas saya masuk, dokter kan lagi langsung ambil tindakan, langsung ngecek kayak denyut nadi. Terus saya pas berdiri di situ, terus dia bilang begini, "Ibu, maaf, anak ibu sudah tidak ada." Terus saya bilang, "Dok, gimana nggak ada? Wong tadi masih bicara sama saya." "Kenapa dokter bilang nggak ada?" "Boleh tanya." "Kenapa dokter bilang nggak ada? Dia baru bicara sama saya dong." Dia bilang, "Tapi..." Terus saya bilang, "Saya minta tindakan." "Ya, kita minta untuk dikejutkan." Dokter bilang, "Ibu, kami nggak bisa melakukan kejut karena nadanya sudah tidak ada." Tapi saya maksa. Tapi kami maksa karena kami merasa anak kami masih ada, karena baru bicara, bukan bilang sudah tidak bersuara atau masih bicara. Kemudian kalau kejut, nanti bisa rusak organ tubuhnya kalau kejut. Kalau dia bilang, "Ibu sudah siap, ini bisa rusak organ tubuh kalau dikejut." Saya bilang, "Dok, kejut, dia pingsan, dia cuma pingsan." Saya masih ingat saya bicara begitu sampai susah-susah. Dokter lakukan itu, terus ada suntik obat perangsang, digini-giniin, karena mungkin tangan dokter yang gini-giniin itu kayak ada nada. Tapi pas dokter lepas tangannya, dia langsung lurus ulang. Jadi kami pertama sempat tenang kan karena ada suara. Tetapi ketika dokter lepas tangannya dan tidak ada, di situ saya terpukul. Dan jujur setelah itu saya pingsan.